Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita? Siapa yang bersedia? Silakan, Regina. Buat Regina. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada materi kita, Ibu mau melihat dulu kesiapan kita. Coba cek dulu, ada nggak sampah? Kerapian kita ya. Ada nggak sampah di sekitarmu? Kemudian bagaimana bajumu? Sudah rapikan? Oke, dirapikan dulu. Oke, sudah? Baik, ya. Nah, saya akan absen kita ya, mengecek kehadiran kita
HP. Banyak sekali kita menggunakan HP tapi tidak jarang baca kita seperti yang dibilang si Maribi. Nah, jadi lagi itu banyak yang menggunakan hal yang negatif seperti menonton yang tidak baik Bu, dan tidak menonton apa yang sejarahnya Tuhan Yesus Bu. Jadi kita harus berpikir kritis Bu. Oke, baik. Terima kasih Gracia. Mungkin ada akan ditambahi oleh si Amanda? Amanda ingin menambahi atau mau menanggapi soal nomor berapa? Nomor 3 kah? Nomor 2. Silakan. Pentingnya bagi umat Katolik untuk bersikap kritis terhadap perkembangan ideologi ya. Ini ideologi ya dan gaya hidup. Jadi semua gaya hidup gak semuanya itu diatur oleh Yesus. Jadi umat Katolik itu harus lebih bijak untuk menentukan mana gaya yang baik dan buruk dan mana yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik. Ya, yang Ibu lihat dari pertanyaan esensial ini berarti kita sudah mulai dapat menentukan apa saja dampak negatif dan positif dari gaya hidup itu. Kan gitu kan? Dari paham ideologi, bagaimana ideologi dan gaya hidup itu mempengaruhi nilai-nilai keagamaan kita sebagai umat Allah. Sudah bisa dijawab. Nah sekarang, ya sebelum saya sampai kepada masa merancang proyek, ya tahapan selanjutnya, saya akan menyajikan video. Ya, kita akan menyaksikan video singkat, ya, bagaimana contoh gaya hidup yang tidak baik, ya. Nah, kita bisa lihat, boleh disaksikan, kemudian nanti kalian boleh menanggapinya. Ya, kalian boleh tanggapi apa yang sesuai, mana yang sesuai dengan gaya hidup, mana yang tidak sesuai, yang bisa kita adopsi ya, gitu ya. Oke. Ini ada contoh gaya hidup yang tidak baik, macam-macam gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat. Ini bisa kita lihat dari video itu. Yang pertama budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik, hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Nah, biasanya manusia itu dapat diukur apa yang dia miliki. Soalnya ketika dia punya rumah, mobil. Nah, kemudian banyak orang juga di luar sana yang masih menanggung penderitaan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Budaya materialistik dan hedonistik itu yaitu melahirkan sikap konsumerisme. Konsumeris, sikap yang mendorong untuk terus-menerus menambah tingkat konsumsi kita. Walaupun kita tidak butuhkan, tetapi terus kita untuk merasa ingin memilikinya. Baru, individualisme munculnya akibat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Oke, baik, kita tadi sudah menyaksikan video singkat tentang gaya hidup. Nah, baik, adakah pertanyaan dari video yang telah kita saksikan atau tanggapan yang mengajak kita menjadi suatu sikap kritis kita atau masukan dari kita? Dapat kritik dari video yang kita saksikan bersama? Silakan. Gaya hidup itu tadi
memberikan LKPD buat kita. Nah, silakan dikerjakan. Yang ada tiga pertanyaan yang harus kita kerjakan, yang dimana perintahnya adalah kita melihat, menganalisis ya ideologi dan gaya hidup modern. Jadi kamu disuruh memilih satu ya ideologika atau gaya hidup modern yang ingin kamu analisis ya. Boleh juga nanti misalnya kamu mau misalnya Margaret mau memilih gaya hidup konsumeris gitu ya, boleh ya, tapi ini masih individual ya, masing-masing personal ya, orang masing-masing ini ya kita ya. Nah, itu dia. Oke, boleh sekarang dikerjakan. Sekarang kita masuk kepada design a plan for the project. Tahu artinya ini? Membuat rancangan ya kan, project. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita masuk kepada tahapan merancang karena kita menggunakan model PJBL atau Project Based Learning ya. Topik apa yang akan kita jadikan proyek kita. Nah, berdasarkan LKPD yang kalian kerjakan tadi, bolehlah ya kalian bisa diskusikan dalam kelompok ya, kalian sepakati ya topik apa yang mau kita jadikan proyek gitu ya. Di sini ini yang disebut dengan membuat jadwal, create a schedule. Create a schedule yaitu seperti ini. Maka nanti jadwal proyeknya kalian buat supaya akan memudahkan kalian ya untuk dapat merancang suatu proyek ya, gitu dia. Nah, selanjutnya saya akan melihat bagaimana kalian menyusun jurnal proyek melalui aplikasi Canva for Education atau Gamma. Banyak ya, tergantung bagaimana anak-anak ibu bisa mengeluarkan atau menunjukkan kreativitas Anda ya dalam membuat satu proyek. Silakan dari sekarang. Buka aplikasi Canva-nya atau dari Google Chrome ya, atau mau yang buat video sambil ada musik iramanya juga bisa ya. Nanti kalian buat dulu shadernya seperti apa ya, kemudian masukkan ke Canva ya, sehingga jadi satu proyek. Nanti bagaimana kita menghasilkan satu proyek dari kreativitas kita itu. Oke, silakan. Baik anak-anak ibu, bagaimana, sudah selesai? Sudah bisa? Nah, baik, saatnya kita mempresentasikan assessment the outcome dari hasil proyek kita. Oke? Oke. Kelompok siapa yang pertama? Yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Oke, kelompok Marcella dulu ya. Kelompoknya kita akan ulang lagi. Baik anak-anak ibu yang terkasih, mari kita dengarkan bagaimana kelompok Maria, bagaimana kelompok Maria ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya, untuk menerangkan kepada kita bagaimana mereka merancang atau membuat proposal proyeknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Boleh kita saksikan ya.
Nah, ini kelompok pelajaran nih mau mempresentasikan proyek mereka ini ya. Oke, silakan ini. Selamat pagi. Kami, saya dan Keisha teman saya, Gracia yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang pertama itu gaya hidup moderat. Bisa ya? Oke, kayaknya ingat. Oke. Kita baru saja ya mendengarkan ataupun menyaksikan hasil presentasi kelompok masing-masing kelompok ya. 3 kelompok tadi sudah mempresentasikan ya bagaimana mereka merancang membuat suatu penelitian hasil proyek mereka tentang gaya hidup ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap evaluasi ya. Tahap evaluasi ya, evaluate the experience, evaluasi siswa. Nah, sekarang kita berbagi pengalaman, refleksi dirimu, bagaimana kamu ketika kamu membuat proyek itu bisa menjadi suatu karya, iya kan? Nah, contohnya tadi kamu kalian membuat poster. Nah, kelompok Beatrice tadi membuat apa? Membuat lagu dan video. Kemudian kelompok Regina membuat apa? Membuat video. Pasti punya tantangan, bukan? Nah, dari karya-karya mulai dari tahap awal, menentukan tema, melakukan penelitian, kemudian kita merancang apa sih yang harus kita lakukan sehingga membuat produknya, ya. Nah, silakan anak-anak ibu kita berbagi pengalaman tentang supaya kita bisa melihat gimana sih hasil evaluasi dan bagaimana juga tanggapan kelompok lain tentang hasil karya teman-teman yang sudah dipresentasikan tadi. Silakan, siapa? Tapi karena adanya proyek ini kami jadi mengerti cara menggunakan software. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin Regina mau memberikan masukan kepada hasil kelompok kelompok orang si Beatrice dari karya yang mereka tampilkan tadi seperti video yang dicombine dengan aransemen lagu gitu. Adakah? Sesuai dengan kontekstualisasinya ya, begitu. Oke, supaya lebih konkret gitu ya. Baik, terima kasih buat Regina. Ada lagi atau untuk kelompok Margaret ada tanggapannya? Sudah bagus. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa buat kita semua. Oke, atau dari sini mau menanggapi kelompok yang ditampilkan oleh kelompok Regina juga boleh. Sudah bagus. Dari kelompok Margaret, kita saling support ya, saling mengevaluasi ya, supaya kita tahu untuk memperbaharui bagaimana kedepannya, supaya kita nanti di karya-karya berikutnya kita udah menjadi lebih aktif atau lebih baik lagi gitu ya. Gak apa-apa ya, jangan langsung kita mudah tersinggung. Tapi aku dievaluasi sama gilirannya, jangan seperti itu ya. Tetapi jadikanlah evaluasi itu menjadi satu motivasi dan pembelajaran bagi kita. Oke, sudah? Pengalaman kalian, berbagi pengalaman tentang pembuatan video, suka dukanya gimana? Ada suka dukanya? Mungkin ada sedikit cerita? Silakan Beatrice. Di mana dalam membuat lirika atau membuat ini seperti apa? Kami itu dalam membuat lirik
itu harus perlu diskusi juga, nggak asal-asal pilih dari Google. Itu sih Bu, kesulitan kami. Oke. Jaringan juga bukan Jaringan, iya. Baik. Terima kasih. Yuk sekali lagi beri bola semangat ya. Nah, atau kita mungkin berikan aja tes briefing dulu sedikit ya. Karena kita sudah semangat, kita sudah lepaskan semua, artinya sudah selesai proyeknya yang kita tunggu-tunggukan, sehingga kita sudah menciptakan suatu karya dari tema materi ini. Kalau lagu ini Dapur Semangat, oke ya. Sesi yang terbaik buat kita. Dapur Semangat. Nah, tadi anak-anak ibu kan sudah saling memberikan evaluasi nih, ya kan? Dari hasil diskusi kita, hasil karya kita, maka ibu sekarang giliran ibu memberikan evaluasi dari karya-karya anak-anak ibu yang sudah bekerja membuat satu proyeknya, yaitu kualitas dari hasil karya yang kalian lakukan. Videonya itu sudah baik ya, sudah baik, sudah bagus, posternya sudah, kemudian aransemen lampunya juga bagus. Nah, yang tadi menggunakan aplikasi apa itu? Suno ya. Nah, artinya dengan menggunakan aplikasi Suno itu sangat membantu ya, membantu kita untuk buat proyek. Kemudian Regina menggunakan aplikasi membuat video tadi itu dengan fitur Victoria AI ya. Kemudian menggunakan Canva. Ternyata kita semua itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, kalau kita kaitkan dengan materi minggu yang lalu atau ya kan minggu yang lalu gitu ya, tentang sikap kritis terhadap diri masa, berarti perkembangan sikap kritis yang sudah kita lihat, perkembangan dari sikap kritis yang pelajaran sebelumnya dengan ini, dengan sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup itu mampu kita aktualisasikan, bisa kita gunakan dengan baik, dengan bijak ya, sehingga demikian juga nanti dengan paham ideologi dan gaya hidup. Jadi kita sudah lihat bagaimana gaya hidup konsumeris, sudah lihat bagaimana dampak atau pengaruh gaya hidup hedonis, individualis, materialistis, ya kan, gaya hidup modern. Nah, sehingga dengan evaluasi ini kita semakin bijaksana ya untuk dapat menentukan sikap dan tindakan kita terhadap perkembangan zaman nanti ya. Itu yang mau saya sampaikan, di mana hasil karya anak-anak ibu semua sudah bagus dan sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Semoga ya dengan pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, anak-anak ibu tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, tetap semangat sehingga minggu depan kita kembali lagi kepada materi kitab suci ya. Persiapkan dirimu supaya kamu nanti mendapatkan pembelajaran kitab suci, supaya kita nanti lebih nyaman dan lebih baik lagi dalam materi selanjutnya. Sudah baik hari ini, tetapi kita mau menantikan yang lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan buat anak-anak ibu? Ada. Baik, saya bersedia untuk menjawab. Amanda? Teman-teman ada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih karena kami masih bisa berkumpul di sini untuk mempelajari lebih dalam. Hari ini kami telah mempelajari cara memilih cara hidup yang lebih bijaksana. Ampunilah semua kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih buat anak-anak